warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Aziz Pranata, Ketua Umum Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Pasuruan Raya, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim Cangkir Opini yang telah berkenan untuk melakukan agenda kerjasama dengan IMM Pasuruan dalam melaksanakan agenda Kolokium Moderasi Beragama. Saya Tendrikana, Ketua Umum Pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, sangat bangga dan berterima kasih banyak kepada pihak Cangkir Opini atas kepercayaan yang telah diberikan kepada kami. Saya Muslim Hakim, mantan Ketua Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Makassar, turut mengapresiasi langkah yang diambil oleh komunitas Cangkir Opini untuk melakukan dakwah gerakan moderasi beragama di seluruh penjuru Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Musawir Yahya, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, mengucapkan selamat atas terselenggaranya kegiatan moderasi beragama yang diselenggarakan oleh Cangkir Opini bersama IMM. Pertama, banyak-banyaklah belajar dan duduk bersama para ulama yang capable, yang tahu persis bagaimana Islam yang rahmatan lil alamin, yang sempurna sampai seterusnya. Dan jangan sekali-sekali langsung percaya begitu saja ketika ada berita-berita hoax yang menyebabkan untuk keburukan lebih besar. Memperluas jaringan, karena itu yang akan membuat mereka tidak merasa benar sendiri. Karena begini, pluralitas pemikiran itu menentukan cara orang bersikap atau bertindak. Maka diskusi antar kelompok, dialog antar agama, dialog antar kelompok-kelompok pemuda misalnya, itu menjadi penting. Yang kedua adalah anak-anak muda harus memperkuat literasi, karena dengan literasi, dengan memperbanyak bacaan, maka mereka akan dengan sendirinya tahu bahwa ini yang keliru, ini yang benar, ini tidak benar. Yang ketiga, kalau menurut saya adalah anak-anak muda ini mendorong gitu ya. Jadi kalau yang tadi pasif misalnya untuk dirinya, mendorong kelompok-kelompok diskusi lintas iman, kemudian mendorong terciptanya semacam komunitas yang secara kolektif. Kira-kira komunitas itu berbicara bukan hanya soal agama ansih, tetapi juga soal politik, soal ekonomi, soal kebijakan. Karena sumbu radikalisme ini bukan hanya satu, tapi sumbunya banyak. Kita mungkin menyoroti sumbunya hanya pada agama, tetapi saya melihat justru sumbunya dari sisi negara justru tercipta banyak sumbu ketidakadilan politik, ketidakadilan ekonomi, ketidakadilan hukum. Itu menjadi pemicu yang bisa sangat berbahaya menciptakan radikalisme. Agama ini kan hanya datang sebagai legitimasi, tapi ada sumber lain sebenarnya yang paling penting, yang harus dipahami, yang harus diselesaikan, kira-kira begitu. Ya, lawan kampanye itu penting. Kegiatan kayak begini ini kan jarang kayak kegiatan diskusi yang dilakukan kayak gini, mungkin karena pembiayaannya juga tidak sedikit ya. Tetapi harus ada kelompok memang yang membangun kesadaran bersama bahwa terorisme itu adalah kejahatan terhadap peradaban. Tidak ada agama apapun yang melegitimasi kejahatan dehumanisasi, tindakan dehumanisasi. Tidak ada satu pemikiran apapun dalam agama itu yang melegitimasi tindakan-tindakan kekerasan. Karena itu maka yang perlu dilakukan adalah memang membangun consciousness kolektif, kesadaran kolektif kita. Bukan naifal consciousness, tiba-tiba ada kejadian baru kemudian kita menyadari. Tapi kesadarannya harus tumbuh, harus berkembang, harus ditransformasikan ke banyak tempat, banyak kelompok, banyak segmen. Dengan demikian
gagasan tentang kesetaraan, gagasan tentang toleransi, gagasan tentang inklusivitas itu kemudian menjadi kuat. Acara ini sangat bagus dan luar biasa untuk membangun kesadaran intelektual akan pentingnya toleransi antar umat beragama dan antar aliran dan paham keagamaan pada internal agama. Karena hanya dengan sikap toleran di mana seseorang berprinsip pada keyakinannya tetapi memberi ruang kepada orang lain untuk mengekspresikan keyakinan yang sama, kehidupan yang nyaman, yang teduh, yang kondusif di Indonesia ini yang memang realitasnya terdiri dari beberapa suku, ras, bahasa, adat istiadat dan bahkan agama dapat terjalin dan terjaga dengan baik. Kegiatan sarasehan bareng yang diselenggarakan oleh Cangkir Opini yang bertajuk Islam Moderat ya sebagai jalan membangun toleransi ini merupakan acara yang sangat penting sekali, membuka cakrawala, membuka wawasan dan dapat menampilkan perilaku beragama yang tengahan di tengah-tengah masyarakat kita Indonesia yang plural. Kita senang sekali bahwa ada kegiatan seperti ini ya. Jadi mahasiswa di tengah pergumulan urusan kuliah masih peduli dengan urusan sosial, untuk kemaslahatan umat gitu ya. Jadi ini bagi saya semacam kayak oase gitu yang memberikan kesejukan terkait dengan isu-isu agama. Acara ini menurut saya sangat prospek untuk menangkal paham-paham radikal dalam ekstremisme. Karena kalau bisa lebih apalagi di daerah digalakkan ya, yang diterobos itu bisa anak-anak SMA, terutama anak-anak yang SMA itu biasanya sudah haji, terus mahasiswa kayak seperti ini, bahkan masyarakat dan tokoh-tokoh gitu. Saya maunya kegiatan kayak gini tetap ada ya, tapi seperti yang tadi saya sampaikan di dalam, alangkah baiknya kalau kita ngajakin yang lain juga. Jadi ini tadi pembicaranya satu napiter toh, apakah memungkinkan untuk ke depan kita ngajak juga napiter sehingga mereka tidak merasa tereksklud gitu ya. Jadi kita rangkul dan juga dari agama-agama yang lain, agama yang tercatat oleh negara maupun agama lokal gitu, atau dari komunitas-komunitas yang lain. Jadi saya kira semakin beragam akan banyak yang kita kenal, maka akan kita sayang dengan mereka. Jadi dialog antar agama itu bukan untuk saling mempengaruhi, tapi menguatkan pemahaman keagamaan masing-masing. Pertemukan pembicara Muslim, pembicara Hindu, pembicara Nasrani, pembicara Konghucu, pembicara Buddha, selama mereka dibangun di atas satu kesadaran bersama akan pentingnya common platform atau kalimatun sawah dalam rangka mengawal dan menjaga NKRI yang penuh dengan kebinekaan dan keragaman ini, insya Allah hasilnya akan sangat positif untuk meningkatkan kesadaran keberagamaan pada umat beragama masing-masing, tidak untuk saling mempengaruhi dan melakukan penggerusan ini. Ya, harapan saya yang pertama lebih diintensifkan ya, mungkin setiap waktunya lebih dirapatkan, terus narasumber kalau berkaitan dengan misalnya teroris yang berhubungan dengan Suriahnya, kalau bisa itu ex-Suriah, karena nanti yang bicara tentang dunia Suriah itu harus ex-nya sendiri. Masya Allah nanti berbalik dengan apa yang ada di medsos yang dikabarkan, mereka tahu sendiri apa yang dilakukan. Harapan saya semoga pihak Cangkir Opini dan pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas Hukum Unhas bisa kembali saling bersinergi dalam mengusung kegiatan-kegiatan yang bertemakan tentang isu-isu terkini untuk umat yang lebih baik ke depannya. Kita berharap gerakan kolaborasi dakwah tersebut itu kemudian bisa terus digelorakan, kemudian bisa terus didakwakan hingga di pelosok Nusantara ini. Harapan kita ke depan bahwa Indonesia tetap terlindungi oleh isu-isu yang tidak
bertanggung jawab ini, khususnya isu-isu anti radikalisme, intoleransi dan semacamnya, agar Indonesia tetap menjadi kokoh, agar Indonesia tetap menjadi kuat di atas keberagaman. Harapannya ke depan Cangkir Opini tetap selalu produktif dan bergerak untuk memberikan edukasi kepada kalangan muda khususnya dalam mengenai pemahaman moderasi beragama, karena anak muda saat ini menjadi sasaran utama gerakan radikalisme, intoleran, dan gerakan-gerakan lain yang tidak sesuai dengan prinsip dalam bernegara dan beragama. Semoga dengan kegiatan ini mampu memberikan edukasi terhadap masyarakat dan mahasiswa dalam rangka untuk menangkal paham radikalisme di negeri ini. Terima kasih, sukses acaranya. Semoga kedepannya juga mampu mengajak pada elemen masyarakat untuk berkontribusi dalam kegiatan ini. Terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.